Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 932 Serakah. Keinginan Lord Cixiao selama beberapa tahun ini akhirnya terwujudkan. Suasana hatinya saat ini benar-benar sangat senang. Keadaan dia sekarang sangatlah bugar, apalagi setelah dia menghisap energi darah di Mas Wu, dia semakin bersemangat, tubuhnya semakin penuh dengan tenaga. Semakin banyak yang dia hisap, maka keadaannya menjadi semakin bagus. Keadaan di Mas Wu malah berbalik, wajahnya terlihat sangat pucat, tubuhnya juga berubah, aura tubuhnya juga menjadi semakin lemah. Dia sudah berada di ambang kematian, dan akan segera masuk ke dalam gerbang kematian. Dia akan mati di tangan Lord Cixiao dengan cara yang menyedihkan. Taoti yang berada di samping, melihat nyawa di Mas Wu yang dengan cepat menghilang, membuatnya merasa sangat cemas dan khawatir. Dia tahu jika hal ini terus berlanjut maka di Mas Wu pasti akan mati di tangan Lord Cixiao. Dia tidak mungkin diam begitu saja. Meskipun kekuatannya berbanding jauh dengan Lord Cixiao, dia juga akan menyelamatkan Dimas Wu. Setelah mengambil keputusan, Taoti tanpa ragu Yagi langsung melebarkan sayapnya. Namun pada saat ini suara Yoron Fu tiba-tiba memecahkan keheningan, berkata, "Lord Cixiao, karena kamu tidak memperlakukanku dengan baik, maka jangan salahkan aku tidak sungkan kepadamu. Dendam Pavilion Tianxing akan aku balas kepadamu. Bahkan jika aku mati, aku juga akan menghabisimu." Yoron Fu menggertakkan giginya, dengan sekuat tenaga mengatakan hal ini. Setelah itu tubuhnya tiba-tiba bergetar, sebuah cahaya berwarna putih keluar dari tubuhnya, menerobos kehampaan dan dengan cepat ke arah Dimas Wu. Yoron Fu awalnya sangat membenci Dimas Wu, tapi sebelumnya Dimas Wu tanpa sengaja menolong nyawa mereka. Lalu Yoron Fu tahu kalau kekalahan dirinya dan Pavilion Tianxing ini disebabkan oleh Lord Cixiao, orang yang pernah dihormati olehnya, ternyata adalah iblis yang paling tidak manusiawi dan gila. Sekarang Yoron Fu sangat membenci Lord Cixiao dan bersumpah ingin balas dendam kepadanya. Tapi dia tahu dirinya bukanlah lawan Lord Cixiao, jadi dia mengeluarkan inti jiwanya untuk masuk ke dalam tubuh Dimas Wu, membantu memberi tenaga kepada Dimas Wu. Dalam sekejap cahaya putih itu masuk ke dalam tubuh Dimas Wu. Lord Cixiao pun tidak sempat untuk menghalanginya. Sekali inti jiwa Yoron Fu masuk ke dalam tubuh Dimas Wu, seketika langsung merubah keadaan Dimas Wu. Setelah Dimas Wu memiliki Heaven Demon Sword, kekuatannya benar-benar bertambah menjadi lebih kuat, tapi sebenarnya, kekuatan itu hampir berada pada Heaven Demon Sword. Kekuatan Dimas Wu sendiri sebenarnya tidak banyak bertambah. Jika tidak ada Heaven Demon Sword, bahkan Yoron Fu pun tidak bisa dikalahkan olehnya. Sekarang di dalam tubuh Dimas Wu sudah ada inti jiwa Yoron Fu, membuatnya tiba-tiba memiliki kekuatan dan kesadarannya yang kacau mulai bangun. Tubuhnya yang lemah itu dibanjiri dengan kekuatan yang melonjak seperti sebuah gelombang. Hatinya juga dipenuhi dengan perasaan yang kacau. Lord Cixiao melihat keadaan ini terlihat tidak peduli. Dia mendesis, dengan datar berkata, "Apa kamu kira dengan menggunakan inti jiwamu ada gunanya? Meskipun kalian berdua bergabung menjadi satu, tetap tidak bisa mempengaruhiku." Setelah itu cakar Lord Cixiao berubah menjadi semakin besar, pusaran penghisap yang berada di bawah cakar seketika berubah menjadi lebih kuat. Dia ingin menghisap semua energi darah Dimas Wu dengan cepat dan menyelesaikan pertarungan ini. Setelah Dimas Wu menerima inti jiwa Yoron Fu, tatapan matanya juga berubah. Dia melihat ke arah Lord Cixiao, dengan tatapan mata yang dingin. Dia sama sekali tidak menghiraukan Lord Cixiao yang semakin memperkuat kekuatannya untuk menghisap energi darahnya. Dia tidak melakukan tindakan perlawanan sedikit pun, hanya saja tatapan matanya yang dingin itu membuat orang sulit untuk menebaknya. Beberapa saat kemudian, Dimas Wu barulah buka suara, dengan tajam berkata, "Ingin menghisap habis energi darahku? Baiklah, aku akan memberikan apa yang kamu mau."
Setelah itu Dimas Wu langsung mengumpulkan semua roh jahat dalam tubuhnya yang dimasukkan ke dalam energi darahnya, dan membiarkan Lord Cixiao menghisapnya. Ekspresi wajah Lord Cixiao seketika berubah. Dia bisa merasakan dengan jelas energi darah Dimas Wu dengan kekuatan besar masuk ke dalam tubuhnya. Cara seperti ini sangatlah kuat dan tiba-tiba membuat dia yang menghisap itu pun sulit untuk mengendalikannya. Dalam waktu yang pendek, tubuh Lord Cixiao terasa seperti ingin meledak. Ekspresi wajahnya berubah menjadi buruk, nafasnya juga berubah menjadi berantakan. Matanya perlahan-lahan dinodai dengan lapisan cahaya berwarna merah. Di dalam matanya terdapat aura hitam yang melonjak. Dia terlihat seperti akan kerasukan iblis. Menyadari hal ini Lord Cixiao seketika langsung cemas, berteriak dalam hatinya, "Tidak bisa, jangan." Yang diinginkan oleh Lord Cixiao adalah aura naga sejati dalam tubuh Dimas Wu, tapi saat ini energi darah yang masuk ke dalam tubuh Lord Cixiao malah mengandung roh jahat yang berlimpah. Artefak kuno ini sangat mendominasi dan tak tertandingi. Sekali masuk ke dalam tubuh Lord Cixiao, ia dengan cepat membersihkan semua organ dalam, otot dan pembuluh darah Lord Cixiao. Lord Cixiao merasakan kekuatan yang berlebihan ini seolah-olah akan meledak kapan saja dan membuatnya mati. Mengetahui signal bahaya seperti ini, Lord Cixiao mana berani melanjutkan menghisap energi darah Dimas Wu. Dia langsung menarik tangannya. Namun tiba-tiba Dimas Wu langsung buka suara, "Kenapa? Apa sekarang sudah tahu takut? Bukankah kamu sangat menginginkan energi darahku? Aku sekarang memberimu, tinggal tergantung dirimu apakah masih ingin menerimanya." Setelah itu Dimas Wu tiba-tiba mengeluarkan roh jahat yang lebih banyak. Dia tidak memberikan Lord Cixiao kesempatan untuk mundur. Dengan cara paksa ini dia menuangkan semua roh jahat dalam tubuhnya ke dalam tubuh Lord Cixiao, membuat Lord Cixiao benar-benar dikendalikan oleh roh jahat. Kesadaran Lord Cixiao perlahan-lahan mulai linglung, kedua matanya menjadi semakin merah seperti darah. Akhirnya aura hitam yang tebal itu sudah menutupi seluruh matanya. Dia sudah kerasukan iblis. Setelah Lord Cixiao kerasukan iblis, keadaannya seketika berubah menjadi gila, tubuhnya bergetar, ekspresinya menjadi sangat ganas, kedua mata yang sudah dinodai dengan roh jahat itu mengeluarkan aura membunuh, dia sudah benar-benar menjadi iblis. Lord Cixiao yang berada dalam keadaan seperti ini benar-benar sangat mengerikan, orang biasa melihatnya pasti akan terkejut. Tapi Dimas Wu melihat Lord Cixiao seperti iblis gila ini tidak hanya tidak merasa takut, dia malah merasa sangat bersemangat, matanya memancarkan cahaya keinginan dan keserakahan. Lord Cixiao yang sudah kerasukan iblis adalah mangsa paling nikmat dan langka di matanya. Semakin kuat kekuatan orang itu, roh jahat yang dihisap olehnya juga semakin banyak, dan bagi Dimas Wu hal ini terlihat semakin menarik. Melihat Lord Cixiao yang sudah berubah menjadi iblis, Dimas Wu langsung menghentikan pemberian energi darah. Dia memegang erat Heaven Demon Sword, lalu berdiri menerobos langit dan berhenti di tengah langit. Dia melihat Lord Cixiao yang berada di bawah dengan cahaya rakus yang semakin bersinar. Lord Cixiao terlihat sedikit bingung karena dirasuki dengan roh jahat ini, tapi kesadaran dirinya masih ada. Dia melihat tatapan mata Dimas Wu penuh dengan aura membunuh, seperti hewan buas yang baru keluar dari kandang, yang sangat ingin melahap hewan mangsaannya. Dimas Wu dan Lord Cixiao sama-sama menjadi hewan mangsaan satu sama lain, aura membunuh mereka sudah menyebar keluar. Tubuh Dimas Wu yang lemah sudah kehilangan lebih banyak energi darah, tapi karena inti jiwa dari Yoron Fu yang sudah menebus kekuatan yang hilang, membuat tubuhnya yang lemah itu juga memiliki kekuatan yang cukup besar. Dia sekarang terlihat sangat penuh dengan percaya diri. Dia melihat Lord Cixiao dari atas, berkata, "Kamu merasa sangat pintar dan cerdas, tapi kamu tidak memikirkan kalau keserakahan dan perasaan manusia tidak bisa kamu kendalikan." Bagi Dimas Wu, Lord Cixiao adalah sebuah daging yang bisa disantap olehnya kapan saja. Lord Cixiao juga tidak takut dengan Dimas Wu sedikitpun. Kepanikan pada dirinya sudah tidak ada lagi. Setelah menghisap roh jahat tubuhnya juga tidak meledak. Meskipun aura tubuhnya masih berantakan, tapi sepertinya dia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya.
dengan roh jahat dan kekuatan yang melihat dalam tubuhnya membuatnya merasa lebih percaya diri. Dia menatap tajam Dimas Wu, berkata, "Tidak usah banyak omong kosong, hari ini kamu pasti akan mati." Setelah itu Lord Cixiao langsung terbang ke langit, dengan membawa roh jahat yang berlimpah dan aura membunuh yang kuat. Dia seperti gelombang tsunami yang menyapu Dimas Wu dengan ganas. Dimas Wu yang berdiri di tengah langit itu tidak bergerak sama sekali. Dia perlahan-lahan mengangkat satu tangannya. Gerakannya terlihat biasa tapi dalam seketika seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh jahat yang melunjak. Dia mengangkat tangannya hingga ke depan matanya, lalu memicingkan matanya. Jari tengahnya dengan lembut menyentuh keningnya, mulutnya sedikit bergerak, seperti dengan membacakan mantra. Di tengah udara itu terdengar sebuah gumaman. Suara ini seolah-olah mengandung kekuatan gaib. Gerakan ini sangat lembut, lambat dan tidak bertenaga, namun memberikan sebuah sensasi yang besar pada ruang itu. Duar duar duar. Seluruh dunia tampak bergetar, bumi berdengung dan langit berputar-putar. Alis Dimas Wu terbuka, lalu sebuah roh jahat yang tak tertandingi keluar dari alisnya dan menyebar dengan ganas ke sekelilingnya. Dimas Wu sedang mengeluarkan laut selir. Roh jahat yang berada di laut sihir itu sangat murni, kuat dan dipenuhi dengan kekuatan yang mematikan, dengan membawa keajaiban hati dan jiwa manusia. Manusia yang disapu oleh laut sihir ini, pasti akan ditaruh masuk ke dalam kekerasan dan kejahatan terdalam, yang bisa merasakan berbagai macam energi negatif yang keluar. Seketika langit itu berubah, angin dan awan bergemuruh. Dimas Wu seperti dewa iblis yang berdiri di tengah langit yang menjulang tinggi ke atas. Sebelum Lord Cixiao menyerang hingga ke hadapan Dimas Wu, dia tiba-tiba berteriak aneh. Tubuh yang kerasukan iblis itu sekali menerima roh jahat yang dikeluarkan oleh Dimas Wu, membuatnya menjadi lemas. Dia bahkan belum menyerangnya, namun sudah jatuh tidak berdaya seperti ini. Dia kembali jatuh ke tanah dan berubah menjadi lumpuh. Lord Cixiao yang tadinya masih dalam penuh emosi, kali ini tatapannya penuh dengan ketakutan. Dia terbaring di atas tanah sambil menatap Dimas Wu dengan tidak percaya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.